Halo guys, ketemu lagi sama saya Rahman. Kali ini saya sedang berada di salah satu situs landmark Kota Banda Aceh. Lebih tepatnya saya sekarang ini sedang berada di situs bersejarah bekas peninggalan tsunami Aceh pada tahun 2004. Yep, jadi saya sekarang ini sedang berada di kapal PLTD Apung yang terletak di Desa Punge, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Jadi di sini itu saya akan melihat-lihat situs Jadi di sini itu saya akan melihat-lihat situs bersejarah bekas peninggalan tsunami pada tahun 2004. Jadi lokasi di area sekitar kapal PLTD Apung ini itu dulunya itu belum dibeli sama pemerintah, namun sekarang ini tempat ini sendiri sudah dijadikan museum, tempat edukasi masyarakat untuk mengingat kejadian tsunami pada tahun 2004 yang lalu. Jadi sekarang ini saya lebih tepatnya sedang berada di area parkiran kapal PLTD Apung. Jadi di sini itu lebih tepatnya dia itu berseberangan sama Masjid Subul Salam. Di sini itu area parkirannya itu sangat-sangat luas ya guys. Jadi di sini itu saya membawa teman saya lebih tepatnya Bang Rizky Ananda BMX. Di sini itu karena hari ini itu bukan hari Minggu, jadi di sini itu agak sedikit sepi. Tapi kalau hari libur itu di sini itu banyak sekali guys wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara yang berkunjung ke PLTD Apung ini. Dan di area sekitaran parkiran ini, lebih tepatnya di bagian kiri dan di bagian kanan saya ini, di sini itu banyak sekali dijual seperti souvenir yang khas Aceh gitu. Jadi di sini tuh bagi wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara, kalian bisa ya belanja sih di sekitaran wilayah ini. Oke lah, langsung aja kita masuk ke dalam area pekarangan kapal PLTD Apung. Nah, jadi di sini tuh saya bakal masuk dari pintu ini. Tahu saya dulu di sini itu belum bangun pintu ini sih guys. Pada tahun 2009 itu dia itu di sini itu masih murni, banyak banget perumahan masyarakat. Oke, langsung aja kita masuk. Oke guys, saat ini saya sedang berada di area pekarangan dari kapal PLTD Apung. Jadi ini itu tempatnya sangat-sangat indah sekali guys. Seperti yang kalian lihat di sini itu ini beda sekali loh sama pada tahun 2009. Saya pernah kesini sih pada tahun 2009 itu. Ini tempatnya itu udah dirombak sama pemerintah Banda Aceh. Jadi kita mau lihat dulu di bagian sini. Jadi di sini itu ada semacam tugu gitu. Ini tugunya itu dibangun menyerupai ombak tsunami pada kala itu. Jadi kapal PLTD Apung ini itu mampu dibawa dari bibir pantai menuju ke jantung kota ini dengan ombak yang sangat-sangat dahsyat sekali sih pada saat itu. Itu ombaknya itu kurang lebih sekitar 30 meter tingginya. Jadi di sini itu ada monumen seperti tugu-tugu ini. Ini itu tingginya itu nggak sama sih ya guys sama ombak pada kala itu. Dan di sini itu ada ditulisnya juga nama-nama korban yang mengalami kejadian pada kala itu di tahun 2004. Ini dibangun untuk mengenang para korban pada kala itu. Ini itu tubuhnya itu kisaran tingginya itu sekitar 2-3 meter lah. Ini tubuhnya itu berbentuk seperti ombak tsunami gitu. Dan di sini itu juga banyak tersedia seperti tong sampah ini. Jadi tempatnya itu di sini itu sangat-sangat bersih sih guys. Jadi bagi kalian yang wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara gitu, kalian kalau datang sini itu jangan buang sampah sembarangan. Oke, kita kali ini mau melihat di bagian sini. Nah, ini dia kapalnya. Bang, ke sini. Jadi tadi itu saya udah selesai disuruh foto-foto. Jadi di sini tuh seperti yang saya bilang tadi, di sini itu banyak sekali sih guys wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Jadi seperti yang kalian lihat di belakang saya ini adalah kapalnya. Ini merupakan saksi bisu akan tsunami dahsyat yang telah menerjang Aceh pada saat itu. Ini itu kapalnya itu sebuah kapal dengan panjang 63 meter dan kurang lebih ini itu bobotnya itu sekitar 2.600 ton sih guys. Jadi 2.600 ton itu bisa ada di tengah-tengah pemukiman warga gini. Jadi ini kapal itu sangat-sangat berat loh. Jadi pada saat itu bencana tsunami Aceh itu ya sangat-sangat dahsyat sekali sih guys. Ini dia buktinya. Oke, jadi saya di sini itu sebelum saya mau naik ke atas kapalnya, jadi saya itu mau jalan dulu ke daerah sana. Di sana itu ada perumahan masyarakat Aceh yang pada saat itu
kena dampak tsunami Aceh. Kita saat ini mau ke sana. Seperti yang kalian lihat di sebelah kiri saya ini adalah bentuk perumahan masyarakat yang terdampak tsunami Aceh pada kala itu. Jadi di sini itu tembok-temboknya itu masih sebagian ada yang kokoh gini. Jadi ini itu masih tetap dipertahankan oleh pemerintah dan warga Aceh. Coba kita masuk ke dalam sini. Ini coba kita lihat di sini dulu guys. Ini sepertinya itu ruangan dari kamar mandi. Waduh, ini sayang sekali sih guys, ini udah berantakan. Tapi ini itu masih dipertahankan sih guys, nggak dirubah. Oke, kita lihat lagi di bagian sini. Ini bangunannya itu murni benar-benar masih asri. Bangunannya itu murni benar-benar nggak ada dirubah sama sekali arsitekturnya. Di sini ya masih hancur-hancur seperti ini dan seperti ini dia. Oke, kita kali ini mau naik ke bagian atasnya dari kapal PLTD Apung ini. Dulu itu sebenarnya itu belum ada tangga-tangga seperti ini sih guys, belum ada dibuat tangga-tangga seperti ini. Tapi pemerintah Aceh udah membeli kawasan sekitar area PLTD Apung ini. Oke, kita kali ini mau naik ke bagian atasnya dari kapal PLTD Apung ini. Mungkin kali ini videonya agak sedikit panjang ya. Dan di sini itu juga banyak sekali tempat sampah. Coba kita naik ke bagian dek atasnya. Bang, ayo. Kita naik ke bagian dek atasnya dari kapal PLTD Apung ini. Ya seperti biasa sih guys, kalau hari-hari biasa gini pengunjungnya itu nggak gitu rame. Tapi kalau hari libur seperti hari-hari Minggu gitu, di sini itu pengunjungnya itu rame sekali. Dan di bagian tangganya ini dia itu menggunakan bahan bordes. Mungkin biar lebih kuat ya, makanya dia menggunakan bahan bordes. Ini saya pernah lihat di mobil-mobil bus biasanya. Di mobil bus itu sering banget menggunakan bahan bordes seperti ini. Seperti ini dia guys. Jadi untuk mengenang situs bersejarahnya bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat mancanegara. Oke, kita kali ini mau berkeliling dulu di kapalnya ini. Jadi saya di sini itu nggak gitu ngerti kapal sih ya guys. Di sini itu ada jangkar. Ini jangkarnya itu gede sekali, besar sekali ini jangkarnya. Sepertinya jangkarnya ini udah dicat. Ini kira-kira beratnya itu berapa ton? 11. Bang, bantu angkat. Yuk, ayo. Angkat. Yuk, bantu angkat. Yuk. Oh, ini kan udah ada jepit dengan nih bus ini. Waduh, ini Mana katanya anak muda mana? Berat sekali sih guys. Ini tadi saya cuma ya bentuk seperti itu sih guys. Nggak bisa diangkat. Jangkar itu nggak mungkin bisa diangkat. Jadi di sini itu ada tali-talinya seperti ini. Dia itu tali baja. Jadi jangkarnya itu udah nggak digunakan lagi ya guys. Dan di sini itu seperti yang kalian lihat, di sini itu kelistrikan kapalnya itu udah rusak seperti ini dia. Pada kala itu kapal ini itu terbawa dari Ulele, pantai Ulele menuju ke sini itu jaraknya itu sekitar 5 km. Jadi itu jauh sekali sih guys. Dan orang yang selamat di kapal ini itu, yang naik di kapal ini itu, yang selamat itu pun cuma 1 orang doang. Sisanya itu mereka dikabarkan meninggal dunia. Oke guys, sebelum kita masuk ke sini, saya di sini itu mau berkeliling dulu di area kapal PLTD Apung ini. Jadi di sini itu kapalnya itu sepertinya udah ada beberapa yang dicat sih guys. Seperti ini sepertinya itu dicat. Setahu saya dulunya itu nggak ada sih. Ini tempat apa sih? Saya kurang tahu kalau di bagian kelistrikan kapal gitu. Dan di sini itu di bagian pagar pembatasnya itu ada keterangan dilarang bersandar duduk di atas pagar ini, karena takutnya itu ditakutkan mereka yang duduk di atas ini itu jatuh ke bawah, karena kapalnya itu sangat-sangat tinggi loh. Panjangnya sendiri aja kapal ini itu 63 meter. Oke, kita kali ini mau menuju ke bagian buritan kapal PLTD Apung. Kalau tadi kan kita itu berada di bagian depannya PLTD Apung. Kali ini kita akan menuju ke bagian buritannya kapal PLTD Apung. Dan di sini itu juga ditambahkan AC seperti ini dia, karena di bagian interiornya dari kapal PLTD Apung ini udah disulap menjadi museum bersejarah untuk mengenang para korban dan untuk mengingatkan lagi kesadaran masyarakat Kota Banda Aceh betapa pentingnya penanganan tsunami. Jadi di bagian sini itu ada kelistrikan kapalnya gitu, karena saya kurang tahu sih guys tentang kapal. Dan di sini itu ada tiang-tiang seperti ini dia. Ini kira-kira tiangnya buat apa ya? Kalau kalian tahu kalian bisa komen aja. Jadi kapal PLTD Apung ini
dibangun pada tahun 1996 di Batam. Lalu kemudian kapal ini dipakai Pontianak pada tahun 1997. Oke guys, kali ini saya udah mau nyampe ke bagian buritan kapalnya. Kita lihat biasanya kalau kapal itu di bagian buritannya itu ada jangkar lagi ya. Coba kita lihat di bagian belakang. Nah, kali ini saya udah nyampe di bagian buritan kapal PLTD Apung. Jadi di sini itu seperti yang kalian lihat, hamparan belakangnya itu ini tuh udah disulap seperti bebatuan gini. Ini dulu belum loh. Pada tahun 2009 ini dulu belum bebatuan gitu. Dan di bagian situ itu untuk memudahkan masyarakat untuk berjalan itu dia itu disediakan tempat berjalan gitu yang menggunakan bordes. Oke. Nah, di sebelah sini itu ada jangkar yang sangat-sangat besar sekali dan dikaitkan ke tali baja yang sangat-sangat kuat sekali. Ini tali bajanya. Coba direkam di bagian situ. Nah, itu jangkarnya itu gede sekali, guys. Ini itu totalnya itu kalau di bagian buritan kapalnya itu ada 2 jangkar ya, satu di sini dan satu di sana. Ini itu jangkarnya itu udah nggak digunakan lagi. Seperti ini dia jangkarnya. Ini sebelum kita masuk ke dalam interior kabinnya kapal ini, kita di sini tuh mau berkeliling di area sekitaran kapalnya dulu ya. Nanti kita setelah masuk, nanti kita juga akan naik ke lantai atas. Bang, yuk. Oke, jadi di sini itu ada jangkar kedua di bagian buritannya itu. Ini dia jangkarnya, guys. Ini sangat-sangat kuat sekali. Ini kira-kira berapa ton ya? Beratnya saya 11 ton. Kurang gitu tahu. Dan di sini tuh ada bekas-bekas ban gitu. Ini sepertinya bannya itu murni punya PLTD Apung pada saat itu. Oke, kita bakal lanjut lagi ke sana. Bang, ngobrol lah. Halo guys, kali ini saya berada di kapal Apung. Saya ini mau lihat-lihat kapal. Kapalnya ini beratnya berapa ton, Bang? Kalau diangkat binaragawan kuat nggak? Tak kuat lah. Tak kuat. Dan di sebelah sini juga ada perumahan masyarakat pada kala itu. Ini yang udah hancur diterpa bencana tsunami Aceh. Seperti ini dia, guys. Ini masih tetap dipertahankan sama warga masyarakat sekitar dan pemerintah Kota Banda Aceh. Ini sekali lagi untuk mengenang para korban dan untuk mengingatkan generasi Gen Z pada saat ini betapa dahsyatnya tsunami Aceh pada kala itu. Di sini tuh perumahannya itu ini sepertinya rumah tingkat sih, guys. Ini bagian rumahnya itu udah sedikit hancur, cuma nggak hancur semua. Bagian beton-betonnya masih aman seperti yang kalian lihat di sini. Oke. Saya di sini itu kok mau turun ya? Saya di sini itu mau ke bagian depannya lagi, mau melihat kapal PLTD Apung ini. Karena saya itu selama tinggal di Banda Aceh itu jarang sih, guys, ngunjungi kapal PLTD Apung ini. Terakhir kalau nggak salah itu pada 2019 itu saya kesini. Oh ya guys, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih bagi kalian yang udah senantiasa menonton dan mensubscribe channel YouTube Rahman Lisensi. Jadi di sini tuh saya mau ingetin lagi sama kalian, ayo dukung terus konten kreator Banda Aceh untuk menuju ke 1000 subscriber. Jadi saya di sini tuh akan bismillah akan meningkatkan kualitas kontennya lagi demi kalian. Oke, kita kali ini mau ke sana lagi. Di sini tuh ada generatornya gitu. Ini sepertinya udah nggak dipakai lagi ya, guys. Oh ya guys, saya mau ngejelasin sedikit sama kalian. Gempa pada saat itu besaran gempanya itu sekitar 9,1 skala Richter yang menjadikan gempa tersebut sebagai salah satu gempa terkuat sepanjang sejarah modern. Itu 9,1 skala Richter itu besar sekali sih, guys, besaran gempanya itu. Oke, kita kali ini di sini itu mau naik dulu ke bagian atas PLTD Apung ini. Nanti setelah kita naik ke atas, nanti kita juga akan mereview bagian interior atau bagian kabin dalam kapal PLTD Apungnya. Jadi di sini tuh saya mau naik dulu ke atas. Ini tangganya itu masih sangat-sangat kokoh loh. Ini pada saat itu kuat sekali ini tangganya. Seperti suara bang.
Oke guys, kali ini saya sedang berada di lantai 2-nya dari kapal PLTD Apung ini. Jadi di sini tuh ya seperti jalan buntu gitu sih guys. Di sini itu buntu. Dan di sini itu ada seperti apa ini? Saya kurang tahu sih guys mengenai tentang kapal-kapal gitu. Oke lah, langsung aja kita skip lagi ke lantai 3 dari kapal PLTD Apung ini. Ini dia puncaknya nih. Mang Rizky. Senyum dong. Nah, saat ini sendiri saya sedang berada di lantai 3-nya dari kapal PLTD Apung ini. Namun ada lagi lantai 4-nya guys. Di sini juga ada tangga. Ini yang paling tinggi. Coba kita lihat dulu pemandangan dari sini. Jadi itu sangat indah sekali hamparan perumahan-perumahan masyarakat Kota Banda Aceh. Jadi oke guys, jadi saat ini saya sedang menjulang ke bagian Masjid Subulus Salam ya. Masjid Subulus Salam. Jadi di sini itu pemandangan area di sekitaran kapal ini itu sangat-sangat indah sekali guys. Ini itu murni di sekeliling saya ini itu murni perumahan masyarakat Aceh semua. Jadi kapal ini itu murni berada di tengah-tengah permukiman warga. Oke, saat ini saya akan melihat mesin dulu. Ini sepertinya mesin apa ya? Ini sepertinya mesin seperti generator gitu. Coba kita lihat di sini. Ini sepertinya udah di bagian kelistrikannya itu udah nggak berfungsi lagi sih guys. Karena kapal ini sendiri itu udah dijadikan museum sejarah. Oke, kita kali ini mau naik ke lantai paling tingginya. Di sini itu panas sih guys. Dan di sini itu seperti yang saya jelasin tadi, di sini itu pengunjungnya itu sepi karena hari ini itu bukan hari libur. Tapi kalau hari libur, hari Minggu ataupun hari-hari libur yang lainnya gitu, di sini tuh sangat-sangat ramai sekali. Oke, saat ini saya sedang berada di puncaknya kapal PLTD Apung. Ini dia, ini puncak tertingginya guys. Coba kita lihat di sini. Di sini itu ada keterangan juga, di sini itu dilarang bersandar atau duduk di atas pagar ini. Nah, kalau dari atas ini itu sendiri nampak jelas keindahan Kota Banda Aceh dari sini. Coba kita lihat di sini itu, waduh ini indah sekali sih guys. Itu tubuh-tubuhnya itu kelihatan. Coba direkam ke bawah sedikit. Itu tinggi sekali. Jadi kita di sini tuh lumayan hati-hati karena saya lumayan sedikit takut akan lumayan fobia akan ketinggian. Di sini itu ada teropong. Ini teropong, kita bisa ngelihat tempat yang jaraknya itu jauh. Jadi di sini itu teropongnya itu kita harus memasukkan koin di sini. Bentar, saya ada koin tadi. Waduh, ternyata saya nggak ada uang receh. Nggak, ternyata nggak ada uang koin guys saya. Oke, kita kali ini mau ngeliat di bagian sininya itu. Di belakang saya ini ada teropong asap ini yang sangat-sangat besar sekali guys. Di sini itu panas ya. Ini teropong asapnya itu masih tetap dipertahankan, legam-legam gosongnya seperti ini. Jadi di sini itu totalnya itu kalau teropong asap ini ada satu doang sih. Dan kalau teropong ini untuk melihat jarak jauh ini itu totalnya ada 4. Tadi ada 2 di bagian buritan kapal dan ada 2 di bagian depan kapal. Oke guys, jadi di sini tuh karena panas, saya mau turun aja ke bawah. Saya mau ngejelasin sedikit di bagian bawahnya. Jadi yang seperti yang kalian lihat, saya mau ngejelasin dulu ya sedikit sebelum kita ke bawah. Di sini itu pemukiman masyarakat Banda Aceh itu sangat-sangat terlihat guys. Seperti yang kalian lihat, ini itu pemukimannya itu sangat-sangat luas. Dan di sana itu ada museum tsunami. Itu coba di zoom sedikit, itu ada museum tsunami. Itu juga merupakan salah satu landmark dari Kota Banda Aceh. Mungkin nanti di video berikutnya kita akan bahas museum tsunami itu. Oke, kali ini kita mau turun ke dek bawahnya karena di sini itu panas banget sih guys. Saya bukan takut hitam, cuma kalau panas gini lumayan pusing juga sih guys kepala buat di atas nih. Oke guys, kali ini kita udah turun dari lantai atasnya dari kapal PLTD Apung ini. Sampai saya kali ini mau memasuki di bagian interior dari kapal PLTD yang udah disulap menjadi museum saja.
udah sedikit dingin ya. Nah, di sini itu saya akan memasuki dari kabin kapal PLTD Apung ini. Coba dimasuk sedikit. Jadi di sini itu ada video tron seperti ini dia yang menunjukkan betapa dahsyatnya gempa pada saat itu. Di sini itu ada berupa video yang dibangun, yang dipasang sama pemerintah. Di sini itu ada seperti bentuk dari bencana. Oke, kita kali ini mau menuju ke sebelah sini lagi. Di sini itu ada keterangan-keterangan yang menjelaskan kapal PLTD Apung ini merupakan kapal pembangkit listrik tenaga diesel yang dibuat di Batam dan selesai pembangunan pada tanggal 15 Oktober 1996. Yang seperti saya jelasin tadi, kapal ini dengan berat kotor seberat sekitar 2.600 ton ini mampu memasok listrik sebesar 10,5 megawatt. Itu sangat-sangat besar sih guys pada masanya untuk kebutuhan masyarakat Kota Banda Aceh sendiri sih, dan sebagian Kabupaten Aceh Besar. Oke, kita di sini itu mau lihat lagi di sebelah sini. Coba direkam dulu di sebelah sini itu. Di sini itu juga ada keterangan-keterangan yang menjelaskan bahwa betapa dahsyatnya tsunami Aceh pada saat itu. Di sini itu ada keterangannya 2004 saat terjadi tsunami di tahun 2004, kapal ini pun tidak luput dari gulungan gelombang tsunami. Oke. Kayaknya saya nggak mungkin ngejelasin satu persatu sih guys, karena kalau saya ngejelasin satu persatu itu videonya bakal panjang sekali. Oke, kita kali ini mau menuju ke bagian sini juga. Di sini juga ada semacam video-video tron gitu yang dipasang. Ini itu sangat-sangat mengedukasi masyarakat sekitar maupun masyarakat mancanegara sih guys. Oke, kita mau lihat dulu di bagian sini. Di sini itu ada piring-piring pecah ini sepertinya. Piring bekas kapal ini sendiri. Coba saya baca di sini. Di sini itu ada keterangan pecahan piring keramik ditemukan di dalam lemari penyimpanan peralatan makan di ruang dapur. Nah, ternyata benar guys. Jadi yang berada di dalam kapal pada saat itu cuma ada satu orang doang yang selamat akan keganasan dari tsunami. Oke, kita kali ini mau jelasin juga di bagian sini. Ini itu ruangannya itu lumayan cukup luas sih guys, di bagian interior atau kabinnya dari kapal PLTD Apung ini. Coba dilihat dulu di bagian sini. Nah, di sini itu ada perumahan masyarakat pada tahun lalu sebelum area kawasan kapal ini itu dibeli sama pemerintah Kota Banda Aceh. Nah, seperti ini dia guys. Ini saya pada tahun 2009 itu di sini itu ada perumahan-perumahan masyarakat gitu. Namun sekarang ini tempat di area sekitar kapal PLTD Apung ini udah dibeli sama pemerintah Kota Banda Aceh. Dan di sini itu ada beberapa narasumber. Ini sepertinya narasumber yang menjelaskan betapa dahsyatnya gelombang tsunami pada saat itu. Ini di sini itu ada keterangan juga. Di sini ada Masjid Raya Baitur Rahman yang selamat dari bencana tsunami Aceh. Masya Allah guys, ini cuma salah satu-satunya bangunan yang selamat dari keganasan bencana tsunami pada saat itu. Oke, kita kali ini mau berkeliling juga di sebelah sana. Oh ya, sebelum saya berkeliling di sebelah sana, di sini juga ada keterangan dari satelitnya, citra satelit Banda Aceh setelah tsunami 2004. Oke guys, saat ini saya akan berkeliling juga ke bagian sana. Jadi di sini itu sangat-sangat banyak sekali disediakan video-video untuk mengenang kejadian tsunami pada saat itu. Dan sini itu juga disediakan pendingin udara untuk supaya yang masuk ke dalam museum ini nggak kepanasan guys. Karena di luar itu sangat-sangat panas sekali. Dan sini itu ada letak dari kapalnya sendiri. Ini sebelum dan ini itu setelah. Ini lebih tepatnya itu di Desa Pungi Blangcut. Oke, kita kali ini mau ngeliat dulu di bagian sini. Dan ini dia itu merupakan bentuk dari video animasi dari kapal PLTD Apung ini, yang pada saat itu kapal ini itu sendiri dari Ulele dan dibawa ke jantung kota Banda Aceh, lebih tepatnya sejauh sekitar 5 km ya. Dan penumpang yang ada di kapal ini itu yang selamat itu cuma ada satu orang doang. Di sini itu sepertinya videonya itu sama semua sih. Ini itu dibuatnya video animasi ini agar masyarakat tahu gimana proses terbawanya kapal PLTD Apung ini dari air dari Ulele menuju ke jantung kota Banda Aceh. Oke, kita akan menuju ke bagian sana, Bang.
Oke, kita kali ini akan menuju ke bagian sananya juga. Dan di sini itu juga ada disediakan tempat sampah seperti ini. Jadi bagi kalian yang datang ke museum ini, ke kapal PLTD Apung ini, kalian jangan buang sampah sembarangan. Di sini itu ada gambar-gambar kapalnya juga. Ini sepertinya itu sebelum dibeli sama pihak pemerintah kota. Di sini itu. Ini pada tahun 2009, pada saat saya masih TK itu, saya masih ingat sekali loh, di bagian sekitaran kapal PLTD Apung ini, dia itu masih berupa perumahan warga gitu, seperti ini ya. Nah, ini. Oke, kita kali ini mau naik ke bagian dek atasnya dari kapal PLTD Apung ini. Jadi di sini itu ada 3 pendingin udara sih guys. Satu di sana, satu di sini. Coba direkam sedikit di sini. Dan satu di sini. Oke, kali ini mau menaiki bagian dari dek atasnya kapal PLTD Apung ini. Di sini itu sangat-sangat enak loh. Di sini itu tempatnya itu sangat-sangat dingin sekali. Oke, kita mau naik. Seperti yang saya jelasin tadi. Jadi tangga-tangga di sini itu dia itu dibuat itu menggunakan bahan bordes seperti ini. Coba direkam. Jadi dia itu bahannya itu bordes. Ini seperti yang ada di lantai-lantai mobil-mobil bus gitu ya. Nah, jadi kapal PLTD Apung ini di bagian interiornya itu dia itu warna-warna hijau seperti ini dia. Coba kalian lihat. Dari atas ini itu tinggi sekali guys. Ini kita lebih tepatnya sedang berada di lantai 3 kapalnya. Coba kita lihat ke bawah. Itu lumayan tinggi sih. Jadi di bawah itu banyak sekali bentuk-bentuk video-video gitu. Di sini juga ada sih disediakan seperti TV ini. Cuma sayangnya nggak dihidupkan. Mungkin kalau hari-hari libur di sini itu TV-TV di sini itu dihidupkan. Oke. Saya senang sih guys berwisata atau berkunjung ke tempat-tempat bersejarah seperti kapal PLTD Apung ini karena mengingatkan lagi betapa dahsyatnya bencana tsunami Aceh pada kala itu. Pada saat itu Aceh menangis dan Indonesia berduka karena Aceh ini merupakan satu-satunya wilayah yang terdampak yang pernah mengalami bencana paling besar yang ada di Indonesia. Oke, saat ini saya akan turun lagi dari tangga yang sebelah sininya. Sebelumnya saya di sini itu mau ngejelasin, di sini itu juga ada keterangan-keterangan sistem peringatan dini tsunami Indonesia dan pemberdayaan masyarakat. Jadi untuk mengingatkan lagi masyarakat tentang betapa dahsyatnya bencana tsunami. Oke, kali ini saya mau keluar dari dalam interiornya. Kalau di lantai di dek atas ini itu nggak ada pendingin udara ya. Jadi di sini itu kalau di bagian dek atasnya itu lumayan panas. Kali ini saya mau keluar lagi karena saya mau ngejelasin sedikit di bagian sekelilingan kapalnya itu. Mungkin kali ini itu videonya agak sedikit panjang saya jelasin sama kalian karena ini kapalnya itu sangat-sangat besar dan tingkat sejarahnya itu sangat-sangat panjang sekali. Oke guys, sebelum kita keluar saya di sini tuh mau melihat ini bentuk pertolongan dari masyarakat luar negeri, masyarakat asing ini seperti dari orang-orang luar gitu menolong Aceh pada saat itu. Ini bencananya itu sangat-sangat luar biasa dahsyatnya sekali guys. Di sini itu ada kameramen juga ini. Oke guys, saat ini saya sudah berada lagi di lantai dasarnya dari kapal PLTD Apung ini. Jadi saya di sini itu mau keluar. Sepertinya kapal PLTD Apung ini mau tutup karena tadi ada peringatannya. Karena dia setiap sholat zuhur dia tutup, dan kalau lagi hari-hari Jumat dia juga tutup guys kapalnya. Nanti jadwal buka tutupnya itu saya jelasin di video ini juga, di keterangannya juga. Oke, kita kali ini mau ngeliat-ngeliat di sekitaran kapal PLTD Apung ini. Jadi tadi kita itu belum ke daerah sana ya. Coba kita nanti ke daerah sana dan kita juga akan muter-muter ke daerah sekelilingan kapalnya. Kalian harus lihat sih guys betapa besarnya ini kapal yang terdampar di tengah-tengah pemukiman masyarakat Kota Banda Aceh. Rekamnya ya. Cak rekaman itu. Malah mati orang gila mundur-mundur. Bang di belakangnya. Ini
kita akan turun menuju ke bawah kapalnya. Jadi saya tadi itu udah puas guys, udah melihat ke dalam bagian kapalnya, udah ngeliat ke bagian atas kapalnya juga, dan udah melihat ke bagian buritan kapalnya. Jadi saya di sini itu mau ke bawah, mau melihat di sekitaran kapal PLTD Apung ini. Nah, saat ini sendiri saya sedang berada di area pepohonan dan taman-taman di bagian sampingnya atau di bagian depannya dari area kapal PLTD Apung ini. Jadi di bagian sini itu dingin sekali sih guys, karena banyak sekali pepohonan. Jadi kapal PLTD Apung ini udah mau tutup sepertinya. Sepertinya saya saat ini itu mau keluar dulu dari kapal PLTD Apungnya. Nanti kita akhiri ketika kita udah di luar kapalnya ya. Ini udah mau zuhur, kita mau sholat dulu. Karena di sini itu peraturannya kalau sholat zuhur ataupun sholat Jumat gitu, di sini itu tutup sih guys peraturannya. Saya kali ini mau keluar dari area pesisir kapal PLTD Apung ini. Oke guys, kali ini saya udah nyampe lagi di bagian pintu utama, pintu masuknya kapal PLTD Apung ini. Jadi sepertinya kapalnya ini udah mau tutup, dan saya kali ini akan mengakhiri videonya di sini. Seperti biasa, bagi kalian yang suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe video ini. Saya Rahman pamit dari depan kamera. Nah, mungkin kita ke depannya bakal nge-review kapal-kapal yang lainnya lagi ya, ataupun tempat-tempat bersejarah. Coba kalian komen aja di bawah.